Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rolando Jonathan dengan NPM 2335102275 dari kelas 6F. Di sini saya akan membuat tugas reading buku pemrograman mobile yaitu bab 14 deployment dan EAS. Capaian pembelajarannya ada 5. Yang pertama, menganalisis transisi dari lingkungan sandbox Xpogo menuju development build menggunakan konsep continuous native generation. Yang kedua, mengolah aset visual identitas aplikasi seperti ikon adaptif dan splash screen agar tampil profesional di berbagai perangkat. Yang ketiga, menggunakan SQL sebagai layanan CI/CD berbasis awan untuk aplikasi tanpa perangkat keras spesifik. Yang keempat, menerapkan strategi auto updates untuk mengirim perbaikan bug JavaScript secara instan tanpa melalui proses tinjauan App Store. Yang kelima, mengintegrasikan sistem pemantauan Sentry untuk melacak crash dan performa aplikasi di lingkungan produksi secara real time. Pertama ada pre-build concept, the graduation day. Selama proses belajar dan pengembangan awal, kita sangat dimanjakan oleh kemudahan Xpogo. Aplikasi ini ibarat seperti roda 3 yang aman dan stabil. Kita bisa langsung mengayuh tanpa takut jatuh karena semua konfigurasi natif sudah disiapkan oleh tim Expo. Namun saat kita ingin merilis aplikasi ke publik atau menggunakan pustaka natif khususnya di dukung Xpogo, kita harus lulus dari skala roda 3 ini. Kita memasuki fase yang disebut pre-build, di mana kita beralih dari lingkungan sandbox yang terbatas menuju lingkungan development build yang penuh kuasa. Ini adalah momen di mana kodemu bertransformasi dari sekedar script JavaScript menjadi aplikasi natif Android dan iOS yang sesungguhnya siap untuk berdiri sendiri. Dulu proses ini disebut ejecting, sebuah istilah yang menakutkan karena bersifat satu arah dan permanen. Saat kamu melakukan eject, Expo akan memuntahkan ribuan baris kode natif ke dalam proyekmu, dan kamu harus merawatnya sendiri selamanya. Filosofi JNG sangat sederhana namun revolusioner. Jangan pernah menyentuh kode natif jika tidak terpaksa. Dalam pendekatan ini, folder Android dan iOS dianggap sebagai folder sampah yang bisa dihapus dan dibuat ulang kapan saja. Sumber kebenaran konfigurasi aplikasimu tetap berada di apps.json dan package.json. Ketika kamu menjalankan perintah npx expo pre-build, Expo akan membaca konfigurasi dan secara otomatis menggenerate folder natif yang segar dan terkonfigurasi dengan sempurna. Transisi ke development build juga mengubah cara kita memainkan aplikasi di emulator atau HP fisik. Kita tidak lagi membuka aplikasi Xpogo yang berwarna putih, melainkan kita menginstal versi khusus dari aplikasi kita sendiri yang memiliki kemampuan debugging. Aplikasi ini sering disebut Expo Dev Client, bertindak sebagai wadah custom yang berisi semua pustaka natif yang spesifik untuk proyekmu. Penting untuk dicatat bahwa pengguna JNG sangat bergantung pada config plugin. Jika kamu menginstal pustaka yang membutuhkan izin kamera, kamu tidak perlu mengedit Android Manifest XML secara manual. Sebaliknya, pustaka tersebut biasanya menyediakan plugin yang akan menyuntikkan izin tersebut secara otomatis secara pre-build. Jadi jangan takut untuk meninggalkan kenyamanan Xpogo. Langkah ini adalah tanda bahwa kami sudah dewasa dan siap menghadapi dunia nyata. Pre-build bukan lagi momok yang menakutkan, melainkan standar industri untuk menjaga kesehatan proyek jangka panjang. Dengan CNG, kita mendapatkan kekuasaan natif tanpa beban pemeliharaan natif. Ini adalah keseimbangan sempurna yang didambakan oleh setiap mobile engineer modern. Yang kedua ada apps icon dan splash screen, dress to impress. Sebagus apapun kode di balik layar, pengguna akan menilai bukumu dari sampulnya. Dan dalam konteks aplikasi mobile, sampul itu adalah apps icon dan splash screen. Ikon aplikasi adalah elemen visual pertama yang dilihat pengguna di toko aplikasi dan nilai beranda mereka. Ikon yang buram, tidak proporsional, atau terlihat amatir akan menimbulkan kepercayaan pengguna secara instan sebelum mereka bahkan membuka aplikasimu. Namun tantangan terbesar pada ekosistem Android yang memiliki fitur adaptive icon sejak Android 8, kita tidak lagi hanya berbentuk kotak atau bulat statis, melainkan terdiri dari dua lapisan. Yang pertama, lapisan depan dan lapisan latar belakang.
Ini memungkinkan sistem operasi untuk menampilkan efek visual menarik seperti parallax untuk mengubah bentuk ikon dari bulat menjadi kotak tumpul sesuai tema HP pengguna. Selain icon, splash screen adalah layar pembuka yang muncul selama beberapa detik saat aplikasi sedang memuat JavaScript bundle ke memori. Banyak pemula mengabaikan layar ini dan membiarkan default yang berteriak saya dibuat dengan template gratisan. Splash screen yang baik haruslah merupakan kelanjutan mulus dari ikon aplikasi, menciptakan transisi visual yang halus dari menu utama ke dalam aplikasi. Expo menyediakan pustaka Expo Splash Screen yang memungkinkan kita mengontrol pelaku layar ini, seperti menahannya agar tetap muncul sampai data awal selesai diambil dari API. Mencegah pengguna melihat layar putih kosong yang membingungkan. Konfigurasi properti Raises Mode pada splash screen juga sangat kecil karena variasi rasio layar HP yang gila-gilaan. Mulai dari HP kotak lama hingga HP layar lipat yang sangat panjang. Mode Contain akan memastikan logomu terlihat utuh, tetapi mungkin menyisakan ruang kosong di pinggir, sedangkan mode Cover akan memenuhi seluruh layar tetapi berisiko memotong bagian tepi logomu. Strategi desain terbaik adalah membuat logo splash screen yang memiliki ruang aman yang cukup luas di sekelilingnya. Jangan lupa juga tentang dark mode. Aplikasi modern diharapkan bisa menyesuaikan diri dengan preferensi tema sistem pengguna. Expo memungkinkan kita mengonfigurasi ikon dan splash screen yang berbeda untuk mode gelap. Bayangkan betapa silau dan kagetnya pengguna yang membuka HP di kamar gelap, lalu dihantam oleh splash screen layar putih terang dari aplikasimu. Menyediakan aset alternatif yang ramah mata bukan hanya soal estetika, tapi soal empati terhadap pengalaman pengguna. Mengelola aset visual ini mungkin terasa seperti pekerjaan desainer, bukan programmer. Namun sebagai full stack mobile developer, kamu bertanggung jawab atas produk akhir yang utuh. Pastikan aset gambarmu diimasi agar tidak meludakkan ukuran aplikasi. Gunakan format PNG atau SVG yang tajam. Ingat, icon aplikasi adalah satu-satunya elemen yang akan dilihat pengguna setiap hari di layar HP mereka. Pastikan itu adalah sesuatu yang enak dipandang. Yang ketiga ada Build the Cloud Factory. Setelah kode selesai dan aset siap, tiba saatnya mengubah kumpulan teks JavaScript ini menjadi file binder yang bisa diinstal. Dulu proses konfigurasi atau build ini membutuhkan komputer dengan spesifikasi dewa. Untuk membuild aplikasi iOS, kamu wajib memiliki komputer Mac. Pengguna Windows dan Linux hanya bisa gigit jari atau meminjam laptop teman. Masalah ini dipecahkan oleh Build, sebuah layanan continuous integration atau continuous development berbasis awan. Anggaplah Build sebagai public cloud di mana kamu mengirim cetak biru aplikasimu dan server kuat milik Expo yang akan merakitnya menjadi aplikasi jadi. Keunggulan utama Build adalah ia mendemokratisasi pengembangan iOS. Kamu bisa menulis kode di laptop Windows murah seharga 5 jutaan, mengirim perintah build ke iOS, dan menerima file TTIP yang valid untuk diunggah ke Apple App Store. Kamu tidak perlu membeli MacBook seharga 20 juta hanya untuk meliris aplikasi. Ini adalah game changer bagi mahasiswa dan pengembang independen di negara berkembang. Seluruh proses konfigurasi build diatur melalui file JSON di mana kamu bisa menentukan profil build yang berbeda seperti profil development untuk debugging, preview untuk tes internal tim, dan production untuk liris ke toko aplikasi. Build juga menangani konten kode signing atau penandatanganan kode digital agar aplikasi bisa diinstal di HP Android atau iOS. Aplikasi tersebut harus ditandatangani dengan sertifikat kriptografi yang valid. Mengolah sertifikat ini secara manual adalah salah satu proses paling membingungkan dan rawan error dalam sejarah pengembangan software. Selain itu, Build mendukung konsep internal distribution yang sangat memudahkan proses pengujian. Alih-alih mendaftarkan tester lewat Google Play Console atau test flight yang
proses lama dan ribet, kamu bisa membuat build khusus yang bisa langsung diunduh dan diinstal oleh temu lewat tautan URL atau QR code. Fitur ini mempercepat siklus umpan balik. Tim QA atau dosen membimbingmu bisa mencoba aplikasi versi terbaru dalam hitungan menit setelah kamu melakukan push kode tanpa harus menunggu proses review dari Apple atau Google yang bisa memakan waktu berhari-hari. Tentu saja karena ini adalah layanan cloud, ada batasan kota. Proses build di cloud bisa memakan waktu antrian jika server sedang sibuk. Namun keuntungannya jauh melebihi waktu tunggunya. Selain ia sedang membuild aplikasimu di awan, laptopmu tidak terbebani, kipas tidak berbunyi kencang, dan kamu bisa lanjut mengerjakan tugas lain atau nonton Netflix. Integrasi IaaS Build dengan GitHub juga memungkinkan alur kerja otomatisasi penuh. Kamu bisa mengatur agar setiap kali kamu melakukan push ke bridgman, IaaS otomatis memicu proses build baru. Ini adalah praktik DevOps modern yang menjamin bahwa versi produksi aplikasimu selalu sinkron dengan kode terakhir yang disetujui. Dengan IaaS Build, proses ini yang dulunya menakutkan dan teknis menjadi sekedar satu perintah minimal terminal IaaS Build output out. 4. Ada auto-update the secret weapon. Salah satu mimpi buruk terbesar pengembangan aplikasi mobile adalah menemukan bug kritis tepat setelah aplikasi dirilis di App Store. Untuk memperbaikinya dengan cara tradisional, kamu harus memunculkan kode, melakukan build ulang, upload ke store, dan menunggu proses review dari Apple atau Google yang bisa memakan waktu 1 hingga 3 hari. Selama waktu tunggu itu, pengguna terus marah-marah dan memberikan rating bintang 1. Disinilah over-the-air updates atau IaaS update hadir sebagai senjata rahasia. Mekanisme ini bekerja karena arsitektur React Native yang unik. Aplikasi React Native pada dasarnya terdiri dari 2 bagian, cangkang natif dan isi JavaScript. Aturan App Store melarang kita mengubah cangkang natif tanpa review, tetapi mereka mengizinkan kita memperbarui isi JavaScript selama tidak mengubah tujuan utama aplikasi secara drastis. Saat pengguna membuka aplikasimu, aplikasi akan mengecek ke server IaaS apakah ada bundle JS yang lebih baru. Jika ada, aplikasi akan mengunduh update tersebut di layar belakang dan menekan pada saat aplikasi dibuka berikutnya. IaaS Update menggunakan konsep channel untuk mengelola distribusi. Kamu bisa memiliki saluran production untuk pengguna umum, staging untuk tester, dan preview untuk tim internal. Kamu bisa mengirim update fitur baru ke saluran staging terlebih dahulu untuk memastikan semuanya aman, lalu mempromosikan update tersebut ke saluran production dengan satu perintah CLI. Namun ada satu-satunya aturan emas yang tidak boleh dilanggar. Auto-update tidak bisa mengubah kode natif. Jika kamu menambahkan pustaka baru yang mengubah folder Android atau iOS, kamu wajib melakukan build ulang dan submit ke store secara manual. Tak hanya bekerja untuk perubahan di sisi JavaScript, CSS, dan aset gambar. IaaS Update juga cerdas dalam hal efisiensi bandwidth. Dia menggunakan algoritma diferensial yang berarti ia hanya mengunduh bagian kode yang berubah saja, bukan mengunduh ulang seluruh aplikasi. Ini sangat penting untuk pengguna dengan kuota internet terbatas. Selain itu, jika terjadi kesalahan pada update baru, kamu bisa melakukan rollback untuk memantaukan update tersebut ke dashboard IaaS secara instan. Singkatnya, OTA update mengubah dinamis dari aplikasi mobile menjadi lebih mirip dengan web. Kita bisa bergerak cepat, memperbaiki kesalahan seketika, dan harus meningkatkan produk tanpa terhambat birokrasi store. Namun kekuatan ini harus digunakan dengan bijak. Jangan gunakan OTA untuk mengubah fitur secara diam-diam yang melanggar privasi pengguna. Karena itu bisa membuat akun developermu diblokir oleh Apple atau Google. Gunakanlah untuk menjaga kualitas dan stabilitas aplikasi demi kepuasan pengguna. Selanjutnya yang kelima ada monitoring dan analisis the black box.
Setelah aplikasimu dirilis ke publik, banyak developer pemula yang merasa tugasnya sudah selesai, padahal justru disinilah fase terpenting dimulai. Saat aplikasi berjalan di ribuan perangkat dengan kondisi sinyal, baterai, dan versi iOS yang berbeda, hal-hal aneh pasti akan terjadi. Aplikasi yang berjalan lancar di emulator mungkin tiba-tiba crash di HP Samsung G2 milik pengguna di daerah terpencil. Tanpa alat pemantau, kita buta. Kita tidak bisa tahu bahwa aplikasi kita rusak kecuali ada pengguna yang baik hati mengirim email komplain. Kita membutuhkan kotak hitam seperti pesawat terbang merekam segala kejadian sebelum kecelakaan terjadi. Alat standar industri untuk tugas ini adalah Sentry. Sentry bukan sekedar pencatat error biasa. Ia terintegrasi dalam React Native untuk memberikan laporan crash yang sangat detail. Saat aplikasi error, Sentry tidak hanya memberitahu error null pointer exception, tetapi juga memberitahu kita error terjadi di layar login baris ke-45 pada HP Xiaomi Redmi 9, baterai tinggal 15, sinyal wifi lemah, dan ini langkah-langkah yang dilakukan pengguna sebelum error terjadi. Klik tombol A, ketik tag, klik submit. Sentry juga menangani masalah source map. Ingat bahwa kode yang berjalan di HP pengguna adalah kode yang sudah diminifikasi dan diacak-acak agar ukurannya kecil. Jika terjadi error, pesan error aslinya akan menunjuk ke bundle JS baris ke-1 kolom 500 yang sama sekali tidak bisa dibaca manusia. Sentry secara otomatis mengunggah peta kode saat kita melakukan build, sehingga ketika laporan error masuk, Sentry bisa menerjemahkan kembali ke kode asli yang kita tulis. Selain pelacakan error, kita juga perlu memperhatikan performa monitoring. Sentry bisa melacak seberapa lama waktu yang dibutuhkan aplikasi untuk terbuka, seberapa lambat transisi antar halaman, dan seberapa lama API merespon. Jika kita melihat dashboard bahwa halaman daftar produk membutuhkan waktu 5 detik untuk dirender bagi 80% pengguna, kita tahu bahwa ada masalah performa yang harus dioptimasi. Terakhir, aspek analisis membantu kita memahami perilaku pengguna, fitur mana yang paling sering dipakai, di mana pengguna sering berhenti, apakah mereka tombol beli tapi batal bayar. Data ini penting untuk debugging kode, tapi debugging bisnis dan desain UX. Sebagai developer, wawasan ini membantu kita memprioritaskan fitur mana yang harus dikembangkan selanjutnya. Jika tidak ada yang buka halaman pengaturan, mungkin kita tidak perlu menghabiskan waktu seminggu untuk mencantik halaman tersebut. Memasang alat pentoran seperti Sentry adalah bentuk tanggung jawab profesional. Ini menunjukkan bahwa kamu peduli dengan kualitas pengalaman pengguna bahkan setelah aplikasi meninggalkan laptopmu. Siklus pengembangan modern adalah code, build, ship, monitoring, fix, repeat. Tanpa fase monitor, siklus itu terputus dan kamu tidak akan pernah bisa membuat aplikasi yang benar-benar stabil dan sukses. Jadikan aplikasi Sentry sebagai sahabatmu yang jujur, yang memberitahumu saat ada yang salah sebelum bos atau dosenmu yang menemukannya. Keenam, ada integrasi keislaman Delegive will live. Pada kita bab terakhir, bab 14 bukan lagi tentang menulis kode di kamar yang sunyi, melainkan tentang development, menginvestasikan karya kita ke dunia nyata untuk dipakai orang banyak. Saat tombol build ditekan dan aplikasi terbit di Store, tanggung jawab kita berubah dari sekedar coder menjadi pembawa dampak. Yang pertama, development dan konsep amal jariah. Saat aplikasi kita deploy, ia akan hidup di HP ribuan orang, bekerja 24 jam melayani pengguna bahkan saat kita tidur. Dalam Islam, ini adalah definisi teknis dari amal jariah. Barang siapa yang mencontohkan suatu jalan yang baik dalam Islam, maka ia memperoleh pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkannya. Dan barang siapa mencontohkan jalan yang buruk, maka ia menanggung dosanya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, updates dan konsep taubat dan segera. Peter over the air updates memungkinkan kita memperbaiki bug fatal secara instan tanpa menunggu proses birokrasi store yang lama. Kita tidak membiarkan pengguna terjebak dalam kesalahan aplikasi berhari-hari. Sikap gerak cepat memperbaiki kesalahan ini sangat dicintai dalam Islam. Ini adalah esensi taubat. Manusia hanya adalah tepatnya salah, tapi sebaik-baiknya pendosa adalah segera bertaubat dan segera kamu kepada ampunan dari Tuhanmu.
Quran Surah Ali Imran ayat 133. Tiga, monitoring sentri dan muraqabah penguasaan. Kita memasang sentri agar kita tahu jika aplikasi crash di tangan pengguna. Kita ingin tahu detailnya kapan, di mana, kenapa. Kita ingin buta terhadap kondisi ciptaan kita. Namun ingatlah bahwa kita pun sedang dimonitoring. Allah Subhanahu wa taala memiliki sistem pengawasan lebih canggih dari sentri yang mencatat setiap detik hidup kita tanpa ada log yang terlewat. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hadid ayat 4. Aku yang ke 7 nih. Yang ke-7 ada rangkuman. Berikutlah rangkuman esensi dari bab 14 Common EAS Chip 8. Pertama, pre-built change di Indonesia Expogo, transisi dari lingkungan belajar ke profesional. Kedua, consist native generation, janganlah pernah edit default Android atau iOS manual. Yang kedua, development build aplikasi khusus yang menggantikan Expogo. Yang kedua, ada asset, jangan biarkan aplikasi terlihat amatir. Ada dua rangkuman. Yang pertama, adaptive icon wajib untuk Android, pasangkan foreground dan background agar ikon tidak terpotong atau terlihat aneh di berbagai tema HP. Yang kedua, splash screen gunakan untuk menutupi proses loading awal JS Bundle jika layar putih kosong yang membingungkan user. Yang ketiga, ES Build Public Cloud solusi kombinasi tanpa laptop mahal. Ada dua, demokratisasi membuat aplikasi iOS, tidak lagi wajib punya MacBook, server ES di cloud yang mengerjakannya. Yang kedua, manage credential expose, mengurus sertifikat keamanan yang rumit secara otomatis mencegah sakit kepala akibat code signing. Yang keempat ada OTA update senjata rahasia, memperbaiki bug tanpa menunggu review Apple atau Google. Ada dua rangkuman. Yang pertama, JS Bundle Only, kita bisa mengirim update logika, JavaScript dan gambar secara instan ke user. Yang kedua, batasan, jangan menggunakan OTA untuk update yang mengubah kode natif. Install tambah SDK baru karena aplikasi akan crash. Yang kelima, monitoring dan sentri kotak atau kotak hitam, jangan buta terhadap kondisi lapangan. Ada dua rangkuman. Crash reporting, sentri memberitahu lokasi error spesifik, file kode dan tipe HP saat aplikasi crash di tangan user. Yang kedua, short maps, menerjemahkan kode produksi yang teracak kembali menjadi kode asli yang bisa dibaca manusia untuk debugging. Nah, sekianlah reading buku pengobrolan mobile bab 14 saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.